Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 26, Bagian 1. Sihir memiliki banyak atribut. Beberapa penyihir menggunakan api, sementara yang lain menggunakan air. Namun, karena penyihir api tidak mungkin mengajarkan kepada penyihir air, Akademi memiliki kelas terpisah untuk atribut. Profesor dengan atribut api mengajar para siswa yang menggunakan api, dan profesor dengan atribut air mengajarkan siswa yang menggunakan air. Namun, ini adalah Akademi Stella. Sangat jarang, penyihir dengan atribut ganda seperti Hewan Riang atau Aisel, atau seseorang yang mampu menangani atribut khusus seperti Edna, ditempatkan di bawah bimbingan profesor sihir beratribut ganda. Profesor Eliman, yang terkenal karena dapat menangani kelima atribut, bertanggung jawab atas siswa-siswa khusus seperti Edna. Ketika ujung tongkat Edna bersinar, batang pohon tumbuh di bawah orang-orangan sawah yang bergerak cepat dan mengikat kakinya. Kemudian, batang tersebut dengan cepat berubah menjadi logam melalui sihir manipulasi, melumpuhkan target, dan segera menembakkan sinar cahaya yang menembus dahi orang-orangan sawah, menghancurkannya sepenuhnya. Pekerjaan yang bagus, kecepatan penunjukan koordinat sudah meningkat. Namun, sepertinya penangananmu terhadap sifat-sifat berbasis logam masih cukup belum matang. Perubahan sifat-sifatnya masih lambat. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ya, mari kita santai saja. Oh benar, di antara penyihir kerdil yang kukenal, ada satu yang pandai mengubah sihir berbasis tanaman. Bolehkah aku memperkenalkannya kepadamu nanti? Ya, aku sangat ingin sekali. Akademi Stella tanpa diragukan lagi. Tingkat pengajarannya sangat luar biasa. Akademi ini menunjukkan peningkatan kualitatif dalam tingkat pertumbuhan jika dibandingkan dengan belajar secara otodidak di rumah. Selain itu, beberapa profesor, yang sebagian besar adalah rakyat biasa, sangat ramah. Aku akan mati. Edna mengerang kesakitan dan duduk di kursi istirahat. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara siswa-siswa yang berlatih sihir berbasis api. Boom! Saat dia duduk diam mendengarkan ledakan-ledakan itu, beberapa siswi tiba-tiba keluar dari belakangnya. Salah satu dari mereka menangis, sementara yang lainnya mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa, Arshuang. Kamu juga melakukannya dengan baik. Maksudku, kamu tetap lebih baik dalam apa yang kamu lakukan. Arshuang? Pada nama yang terdengar agak familiar, Edna menajamkan telinganya. Tapi aku kurang dalam segala hal dibandingkan dengan sang putri. Arshuang mengatakannya dengan nada menangis. Saat itulah Edna mengingat siapa dia. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia adalah penyihir perempuan jenius di dunia api? Bakatnya begitu luar biasa sehingga sulit ditemukan dalam sejarah. Sesimulai perhatian to order lang that nam sigara ketidi suruman tiam inganij enis abeshan vong nan iamedesasa. Edna bumengong. Bakatnya begitu luar biasa sehingga sulit ditemukan dalam sejarah, sehingga dia menarik perhatian semua orang dan masuk ke Stella. Namun sayangnya, ketika dia bertemu dengan jenius abad ini bernama Hong Bion, dia menjadi putus asa. Edna mengingat seorang gadis dengan kisah seperti itu. Hong Bion menangani api dengan lebih agresif, tetapi karena kontrol yang buruk, dia membakar tempat-tempat yang tidak diinginkan. Dan gadis yang sepenuhnya mengatasi kelemahan Hong Bion adalah Arshuang. Keahliannya adalah pembakaran titik nol yang memungkinkannya membakar target yang diinginkan. Sementara Hong Bion, mahasiswi baru, berada di bawah tekanan besar karena dia terus-menerus dibandingkan dengannya. Ibunya mungkin adalah alasan terbesar untuk itu. Tetapi akibatnya, dia mulai bertindak sembrono dan akhirnya menjadi wanita jahat dan diakhiri oleh Aisel. Tak lama lagi, sang putri mungkin akan melampaui kemampuanku dalam mengendalikan api. Namun sebuah penyimpangan aneh diperkenalkan. Apakah kamu melihat kecepatannya yang menakutkan dalam bertumbuh? Dia sudah meniru semua keterampilanku. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Ekspresi Edna mengeras. Kemampuan kontrol Hong Bion tanpa diragukan lagi akan mulai berkembang ketika dia masuk tahun kedua. Tapi kenapa sudah sekarang? Ada sesuatu, sebuah variabel yang bisa mengubah masa depan mulai berperan. Seseorang telah membuatnya sadar akan kreativitasnya. Pada saat itu, tersangka muncul dalam pikirannya. Baek Yusol. Tidak diragukan lagi Baek Yusol yang telah mempercepat pertumbuhan Hong Bion. Apa yang kamu pikirkan? Hah? Hewan Riang datang duduk di kursi sebelahnya dan bertanya. Kamu sedang memikirkan pria itu lagi? Pria itu? Baek Yusol? Bagaimana kamu tahu? Aku menebak. Kamu selalu begitu. Jangan katakan apa-apa.
Kakak ini punya banyak pikiran akhir-akhir ini. Kamu seumur denganku, jadi jangan sebut dirimu kakak. Haha, aku lahir 3 bulan lebih awal. Tahukah kamu betapa besar perbedaannya? Aku tidak tahu. Apa kamu? Ketika kamu masih dalam perut ibumu mengisap jari-jari, aku sudah memotong daging. Apakah kamu sudah memotong daging sejak usia 3 bulan? Hewan Riang yang tercengang tertawa. Percakapan dengannya sangat menyenangkan, bahkan jika itu sepele. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, apakah kamu penasaran tentang pria bernama Baek Yusol? Ya, banyak pembicaraan tentang dia belakangan ini. Benar? Itu agak aneh. Menjadi seorang alkemis dianggap sedikit eksentrik dalam masyarakat sihir ini. Untuk memulainya, alkimia yang mirip dengan sihir manipulasi logam dwarf sulit dipelajari dan dalam banyak kasus tidak berguna dalam pertempuran, jadi bahkan siswa pejuang sihir sering enggan mempelajarinya. Dengan kata lain, karena alkimia itu sendiri adalah bidang kecil, masyarakat alkemis cenderung cukup tertutup. Ini juga tidak berbeda di dalam stela, karena ada persepsi bahwa alkimia adalah mata pelajaran yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar ingin mendengarkannya. Sementara itu, fakta bahwa seorang mahasiswa baru menciptakan ramuan baru selama eksperimen memberikan pukulan pada Profesor Mason Tyrion, yang dikenal karena pilih kasih di antara siswa-siswa menyebar dengan cepat ke seluruh akademi. Kecepatan penyebaran rumor itu menunjukkan bahwa keberadaan Baek Yusol tidak biasa.